Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya untuk pertemuan hari ini. Bukan pertemuan ya, jadi ini materi tambahan karena masih ada banyak pertanyaan tentang bagaimana mengkonversi persamaan kutub menjadi persamaan Cartesius dan sebaliknya. Terus menggambarnya juga bagaimana, sketsa grafiknya. Baik, kok banyak coretan ini? Saya hapus dulu. Nah, di sini ada dua soal. Rubah persamaan berikut menjadi persamaan Cartesius atau polar, kemudian sketsakan. Untuk nomor satu ini kan bentuknya adalah persamaan Cartesius ya, persamaan polar. Jadi ini akan saya rubah dulu ke persamaan Cartesius. Bagaimana caranya? R kuadrat cos 2 theta sama dengan 9. Nah, kita kan tahu untuk persamaan Cartesius dan persamaan polar, kita kenal X itu sama dengan R kali cos theta. R kali cos theta, sedangkan Y sama dengan R kali sin theta. Nah, ini yang penting ya. Jadi kita harus paham betul siapa itu R dan siapa itu Y. Duh, kenapa ini pennya ini? Bentar, pennya ada masalah di sini. Oke. Saya hapus dulu. Oke. Baterainya mau habis ini ya. Baik. Kita tahu R sama dengan X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Berarti di sini saya ambil R kuadrat cos 2 theta. Nah, di sini ada cos 2 theta. Cos 2 theta ini jadi masalah. Bagaimana? Berarti R kuadrat cos 2 theta. Cos 2 tetanya itu kita rubah dulu jadi cos kuadrat theta min sin kuadrat theta. Nah, ini trigonometri harus hafal betul. Sehingga kalau kita jabarkan menjadi R cos kuadrat theta, kok kebablasan, dikurangi R kuadrat sin kuadrat theta sama dengan 9. Nah, di sini kita punya R cos theta kan, R cos theta bahkan ini sampai kuadrat. R cos theta kuadrat. Kita tahu R cos theta itu kan X. R cos theta itu X, sehingga ini R cos theta kuadrat dikurangi R sin theta kuadrat sama dengan 9. Nah, berarti ini menjadi X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 9. Dari bentuknya kita tahu kalau X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 9 ini bentuknya seperti apa? Ayo, ini parabola atau hiperbola atau lingkaran. Nah, ini sudah Anda pelajari kemarin. Cara menggambarnya kan gampang ya, kita bisa buat tabel nanti. X-nya berapa, Y-nya berapa. Oke, bisa ya. Atau ini kalau saya jadikan X min Y kali X plus Y sama dengan 9. Boleh nggak seperti itu? Ayo. Nggak boleh ya. Karena kalau ingin dibentuk seperti ini harus sama dengan 0. Harus diingat ini aturan-aturannya. Tidak akan saya bahas yang ini karena saya anggap Anda bisa. Atau Y sama dengan akar dari X kuadrat min 9. Oke, bisa ya. Gambarnya seperti apa? Saya kira sudah bisa. Nah, sekarang untuk yang nomor 2, ini X kuadrat plus Y min 3 kuadrat sama dengan 9. Ini ada persamaan Cartesius, harus kita rubah ke persamaan polar. Ingat kembali, X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta. Nah, berarti kan tinggal kita substitusikan nanti. Ini X kuadrat tambah Y kuadrat min 6Y plus 9 sama dengan 9. Atau X kuadrat plus Y kuadrat min 6Y sama dengan 0. Ini kan bentuk persamaan lingkaran. Lingkaran yang pusatnya di 0,3 dengan jari-jari 3. Akar 9 kan 3. Nah, kok bisa seperti itu? Buka lagi yang kemarin konik. Buka lagi geometri analitiknya. Kemudian ini kita masukkan. Kalau ingin dijadikan polar berarti X-nya ini menjadi R cos theta. Karena itu X kuadrat maka menjadi kuadrat. Y kuadratnya berarti R sin theta kuadrat min 6Y. Berarti R sin theta sama dengan 0. Nah, dari sini kita punya R kuadrat cos kuadrat theta tambah R kuadrat sin kuadrat theta
atau ini sama dengan, saya pindah ke ruas kanan 6R sin theta. Sama-sama punya R kuadrat, saya keluarkan menjadi cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan 6R sin theta. Identitas trigonometri cos kuadrat ditambah tambah sin kuadrat sama dengan 1, berarti menyisakan R kuadrat sama dengan 6R sin theta. Kedua ruas saya dibagi dengan R, menjadi tinggal R6 sin theta. Nah, ini persamaan akhirnya. Oke, R6 sin theta, bagaimana grafiknya? Anda yang ditanyakan adalah grafik polar. Jadi ya saya bahas ini. Kapok ya. Oke. Karena grafiknya tadi kita dapat Y sama R sama dengan 6 sin theta, maka di sini yang saya butuhkan untuk menggambar di sini adalah theta, sin theta, dan R-nya itu 6 sin theta. Saya ambil 0 sampai 360 derajat, harus full, jangan cuma diambil separuh. Ini jadi masalah nanti. Oke, untuk theta 0, theta 30, sinnya 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan seterusnya. Anda tinggal gunakan Excel kan ini sebenarnya untuk membantu, atau pakai kalkulator secara manual boleh. R6 sin theta berarti 6 kali 0, 0. 6 kali setengah 3, 6 kali setengah akar 2, 4, akar 4,243, dan seterusnya hingga 360 derajat. Nah, sekarang bagaimana cara menggambarnya di sini? Di sini sudah saya buat, ini titik 0, kemudian ada 3. Kenapa 3? Karena nilainya jari-jarinya ada 0, 3, 4,243 ini 4,24. Kemudian ada 5,19, ada yang terbesar 6, dan seterusnya. Yang negatif juga seperti itu, berarti di sini min 3, di sini min 4,24, di sini ada min 5,19, ada min 6. Gitu ya. Ini juga sama, ini kan berarti 3, ini 4,24, ini 5,19, karena ini kan melingkar ya jari-jari. Nah, sekarang sudut-sudutnya 0 derajat di sini. Sini 30 derajat, 45, 60, dan 90. Dan seterusnya di sini ada 120, 150, 135 di sini. Kemudian di sini 150, di sini 180, dan seterusnya sampai 360. Nah, bagaimana caranya? Untuk R sama dengan 0, perhatikan di sini. Untuk R sama dengan 0, untuk sudut 0 derajat, R-nya 0. Berarti untuk 0 derajat dia 0 nilainya. Jari-jarinya 0, berarti kan nempel di sini. Oke. Nah, untuk 30 derajat jari-jarinya 3. 30 derajat jari-jarinya 3, berarti di sini. Paham ya? Jari-jarinya 3, muternya di sini. Nah, untuk 45 derajat nilainya 4,243. Berarti di sini. Bisa dipahami ya. Untuk 60 derajat 5,196. Untuk 90 derajat nilainya 6 di sini. Nah, ini dilanjutkan terus. Nah, untuk 120 derajat 5,196. Untuk 135 4, 150 derajat 3, 180 derajat 0. Oke, kemudian saya lanjutkan untuk 210 derajat min 3. Nah, sebenarnya 210 derajat kan di sini. Ini 210 derajat. Dan dia panjangnya 3. 3 ya kan? Harusnya 3. Tapi di sini min 3. Berarti kalau 3 kita letakkan di sini. Ini kalau 3 ya. Kalau 3 kita letakkan di sini. Kenapa? Karena arahnya ke sana. Ke arah positif 210. Arahnya selalu ke sana. Nah, karena di sini tertulis min 3 berarti berlawanan arah. Bukan di sini tapi di belakang. Dia mundur. Sama dengan ini, 225 min 4. 225 dia min 4. Berarti bukan di sini. Bukan di sini, tapi di sana. Nah, sehingga nanti semua bertumpuk di sini kan. Nah, ini titik-titik ini yang kita hubungkan secara mulus. Nah, yang mulus pokoknya kabar ya. Aduh, ini nggak mulus ini, sama dengan saya ini. Nah, ini kalau mulus gambarnya, maka dia akan berbentuk lingkaran. Nah, kita kembali lagi ke slide sebelumnya. Slide sebelumnya yang menjelaskan bahwa nah, ini adalah gambar lingkaran yang berpusat di 0,3 dan jari-jarinya 3. Nah, berpusat di 0,3 di sini dan jari-jarinya 3. Nah, kelihatannya berarti ini jari-jarinya 3. Ini ke sana 3, ke sana 3, ke sana 3, ke sini 3. Nah, itulah cara menggambar grafik polar.
Jadi kita hanya tinggal membuat tabel, kemudian membuat jari-jari. Akan lebih baik kalau Anda menggunakan jangka, kemudian menggunakan kertas milimeter. Karena sebenarnya ini praktik langsung di kelas. Karena daring maka Anda harus berusaha lebih ekstra. Oke, kalau masih ada pertanyaan lagi silahkan ditanyakan untuk pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.